sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghallim, anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadiratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terutama kepada pengurus masjid, ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam penjagaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga teruntuk para guru saya, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, Abi Halim, Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni, Al-Habib Amri Azamatkan, Kiai Haji Ustaz Baisuni, mudah-mudahan semuanya mereka selalu istiqomah, semakin luas ilmunya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka oleh karena itu kita sebagai umat daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang paling harus kita utamakan setelah mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai kepada kedua orang tua kita, maka tidak boleh di dalam hati kita ada tabagud, saling benci membenci, wa tahasud, saling iri dengki di antara sesama umat Islam. Mudah-mudahan hati kita semuanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang hadir di sini, ini bukan secara kebetulan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kalimat daripada baginda Rasul, al-arwahu junudun mujannadah idza ta'arafa italafa, bahwa ruh sebelum jasad bertemu, masyirata yauman wa lailatin, 24 jam yang lalu ruh kita sudah Allah pertemukan. Masyirata yauman wa lailatan, sebelum jasad kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Allah sudah pertemukan di antara ruh kita, jaraknya 1 hari 1 malam. Mungkin hari apa itu? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu pagi ruh kita sudah Allah pertemukan, dan sudah dapat dipastikan jasad pun pasti bertemu. Al-arwahun junudun mujannada idza ta'arafa italafa, ketika ruh sudah saling mengetahui italafa, maka pasti italafa Allah akan pertemukan. Namun sebaliknya, wa idza tanaqara ikhtalafa, walaupun sehari-hari kita saling bertemu, misalkan di kantor saling bertemu, tapi ikhtalafa, patukang-tukang cuman bukan saling benci, tapi enggak connect karena alam ruh enggak ketemu, ya acuh. Nah, mudah-mudahan hati kita selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikategorikan dalam firman Allah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya di dalam jasad kita saling senyum tersenyum, tapi hati kita saling benci membenci. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu yang ada di rumah ya, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah. Ada di atas ya. Jadi kita acak. Oh, di samping ya. Jadi judulnya acak. Kenapa judul acak? Saya bawa kitab Muhtarul Hadis. Kitab Muhtarul Hadis hitungan huruf hijaiyah. Kalau dari mulai alif, ya dari mulai alif hadisnya kurang lebih ada 300 hadis alif awalnya. Kalau shin, nah, ba berarti huruf awalnya ba sampai 500 hadis gitu. Ini namanya kitab Muhtarul Hadis. Kitab Muhtarul Hadis ini jumlahnya kurang lebih ada 1580 hadis, semuanya sahih. Namanya Mukhtar Hadis. Mukhtar Hadis itu adalah hadis-hadis pilihan. Yang pertama kita bacakan hadis huruf ta nih ya. Huruf ta. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di wajahmu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini tidak punya harta dan tidak punya benda untuk bersedekah. Maka kata baginda Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun.
Itu senyum itu bapak-bapak itu bisa merubah keadaan hati. Dengan senyum bisa merubah keadaan orang. Senyum aja. Makanya ada di sekolah, di kantor, senyum sapa gitu ya. Itu memang pengaruh besar. Beda memang jemedut. Jemedut itu baud, kecuali sakit gigi ya. Itu dimaklum. Kalau sakit gigi, kalau bangun tidur wajar. Masa bangun tidur langsung senyum-senyum. Nah, maka itu di dalam hadis Pa'li baginda Rasul masuk ke akhlak dan baginda Rasul syama'ilhi. Ternyata baginda Rasul itu pertama, setiap ketemu dengan orang itu senyum. Dan senyum baginda Rasul itu selalu terlihat gigi beliau. Tuh. Yang kedua, baginda Rasul ketika menyampaikan wahyu Allah, ketika menyampaikan surga ataupun apapun hukum-hukum syariat sambil tersenyum. Jadi itu amuk-amukan. Itu bukan cara sunnah. Cara sunnah baginda Rasul itu caranya dengan tersenyum. Setiap ketemu istri siapapun itu baginda Rasul selalu tersenyum. Maka asbabun nuzulnya tabassumuka fi wajhika laka shadaqatun. Terus senyumnya baginda Rasul, kata Anas bin Malik, belum pernah aku melihat seindah senyum baginda Rasul. Aku melihat gigi baginda Rasul itu tersusun rapi. Ya. Baginda Rasul itu tersusun rapi. Memang gigi gerahamnya 2 hilang ketika perang Uhud. Gigi geramnya hilang. Nah, jadi ketika gigi geramnya hilang, itu baginda Rasul sempat down, ngelamun, sedih. Waktu perang Uhud, baginda Rasul setelah kaget ya. Bayangkan satu baginda Rasul dikepung sama 70 orang musyrik. Akhirnya para sahabat bikin tameng. Jadi setiap sahabat ada yang kena 80 tusukan, tapi tembus juga. Jadi baginda Rasul itu dihantam ininya kepalanya. Pakai topi baja, itu belah topi baja, Pak. Ada pelornya kan? Baginda Rasul itu biasa kalau perang pakai baju ini, topi baja yang ada pelornya, sama. Dilepas udang-udang ya pakai biasa tentara. Dihantam itu si pelor masuk ke sini. Blak nancep. Pecah di dalam. Enggak ada yang berani nyabut dalam, tembus ke dalam. Enggak ada yang berani. Siapa yang berani? Jadi para sahabat enggak berani tangannya memegang sampai 1 senti pun, jari pun nempel ke pipi. Akhirnya ada salah satu sahabat pakai gigi dicabutnya. Dicabut pakai gigi, lepas giginya. Lepas itu gigi baginda Rasul, melamun, sedih. Setelah perang Uhud melamun. Datang malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ada titip salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah aku memberikan hiburan kepadamu?" Apa wahai Jibril? Di situ ada pohon. Coba panggil. Ada dalam kitab Al-Mishkat. Da'aha ya Rasulullah, panggil. Kata ya syajar ta'alau, sini. Itu pohon sama akar-akar yang ngikutin, nyamperin baginda Rasul. Trek. Terus harus suruh balik lagi aja. Kata baginda Rasul, wahai pohon irji, balik lagi tuh. Itu dihibur. Mau lagi nggak yang lain? Kata malaikat Jibril, hasbi ya Jibril, cukup. Baru bisa tersenyum. Jadi malaikat Jibril pun nggak rela kalau melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Siapa yang paling memperhatikan baginda Rasul adalah yang maha mewaspadai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, lanjutan daripada ini hadis masih koma, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqah. Bapak-bapak ngajak sholat, ini supaya jangan ada orang yang enggak kelihatan sedekah, bukan uang aja, awas. Pengertiannya jangan gitu. Ini kok kiai pelit, awas. Kok kiai pelit sih, ustadz pelit, awas, jangan salah pemahaman. Baginda Rasul pernah bertanya kepada sahabat, ma ajwaduka ya Rasul ya ashabi, tahu gak orang yang paling dermawan? Kata Rasulullah, saya pengen nanya. Kata sahabat, Allahu wa rasuluh, hanya Allah dan Rasulnya. Kata baginda Rasul, tidak ada wa ajwadu Allah Rabbi, yang paling dermawan adalah Allah, summa anni, selanjutnya aku orang yang paling dermawan.
Selanjutnya siapa? Orang menyangka, oh Abdurrahman bin Auf. Bukan. Orang menyangka para sahabat Utsman bin Affan. Apa kata baginda Rasul? Nanti umat-umatku man ta'allama wa 'allamahu wa nasyarahu ilmahu. Nanti di akhir zaman ada umat-umatku, dia belajar ilmu agama, dia mondok pesantren bertahun-tahun, terus pulang ke rumah, dia membuka kitab, mengajarkan ilmu fikih. Kalau sekarang ada yang mengajarkan ilmu nahwu shorof, menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah dia ngaji, itu ajwadun nas, urutan ketiga orang yang paling dermawan setelah Allah, setelah aku, dan setelah aku itu siapa? Orang yang belajar ilmu agama, terus dia memberitahukan ilmunya kepada orang lain, terus mengamalkannya, itu orang yang paling dermawan. Siapa mereka? Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu sedekahnya lewat ilmu. Makanya negara itu ada 4 pilarnya. Pertama, biadlil umara, adilnya para pemimpin, wa bi ilmil ulama. Nah itu pondasinya. Fatwanya para alim ulama, wa bi sakhawatil agniya, dermawannya para orang-orang kaya, wa bi du'ail fuqara, doanya orang fakir. Makanya orang fakir itu awas, hati-hati, doanya itu tembus. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya apa? Bapak-bapak ngajak kebaikan, yuk ikut ngaji. Terus mencegah kamu jangan mabuk, kamu jangan zina, itu pun sedekah. Wa irsyadur rajul fi ardi dhalali laka shadaqatun. Menunjukkan jalan yang tersesat. Ada yang nanya jalan, kalau mau ke Masjid Al-Amin kemana ya? Oh, ditunjukin jalan. Makanya Google Map itu sedekahnya tiap hari itu ya. Tapi impas bayar kita ke dia ya. Tapi yang manual ini orang. Tapi hati-hati, saya trauma di Cianjur. Nanya pondok, waktu itu mau pasaran. Pak, Mang, kalau ke pondok Buni Kasih di mana? Itu nama kampung. Oh, dekat katanya. Jalan bisa katanya. Jalan ini kok nggak nyampe. Ternyata saya jalan 10 kilo. Ya Allah. Jadi saya trauma nanya orang Cianjur itu. Caket. Caketnya 10 kilo. Trauma saya. Kang, jalan kaki, iya katanya caket. Jangan dipercaya, caketnya di sini tuh 10 kilo. Kalau jauh 100 kilo, astagfirullah. Jalan kaki ini jauh, ini nyampe. Pernahnya di Sukabumi, yang satu ke sana, ke Salabintana itu. Kalau pondok pesantren Anijom di mana ya? Kalau saya sendiri aja berangkat. Berangkat pondok sendiri aja. Yang satu tangannya ke barat, yang satu ke kiri. Ini yang mana Kang? Kamu salah nanya, namanya sama preman katanya. Itu kayak gitu ya Allah. Jadi menunjukkan jalan yang baik itu apa? Ternyata cara sunnah baginda Rasulullah SAW diantar sampai ke depan pintu rumah. Nah, itu cara sahabat baginda Rasulullah SAW. Itu pun sedekah. Terus wa imatatukal hajar, wasyauq wal adma anitorik laka sadaqatun. Ada apa? Di gang ketemu batu, kita singkirkan. Ada tulang, tulangnya mungkin tulang gajah kali gede ya. Kalau tulang ikan mah nggak usah lah disingkirkan. Mungkin tulang dinosaurus, singkirkan. Cucuk duri, singkirkan. Ini mah udah pada busuk hati, mau lewat disempitin jalan dihalangin. Aduh, naudzubillah, summa naudzubillah. Salah satu akhlak yang baik itu, ada yang penghalang di tengah jalan, kita singkirkan, itu pun sedekah. Barang siapa yang meluaskan jalan untuk halayak banyak, itu ada dalam hadisnya, salah satu yang pahala akan ngocor nanti sampai hari kiamat, dia menyedekahkan jalan untuk kepentingan umum. Kan ada ya, dia sedekah air buat kemaslahatan kampung, Masya Allah. Walaupun ibadah mahdonya, walaupun sholatnya enggak sampai tahajud, itu insya Allah pahalanya akan ngalir di alam kubur sampai hari kiamat.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita baca tak. Tak yang selanjutnya ini pernah berdebat tahajatin nar wal jannah, antara surga dan neraka adu argumen. Masya Allah. Apa argumen? Pertama, faqalatin nar, neraka dulu yang berargumen. Wahai surga, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku dipenuhi oleh orang-orang yang sombong. Ngadu data, presentasi kalau bahasa kita mah. Tahajat itu presentasi antara neraka dan surga. Keren kan? Di perusahaan biasanya presentasi apa gitu ya. Kalau ini neraka presentasi kepada surga, wahai surga, saya ini, penduduk saya ini diisi oleh orang-orang yang takabur, oleh orang-orang sombong. Siapa di dalam? Qarun berarti. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Namruz. Wal mutajabbirin, para diktator. Pemimpin-pemimpin dari masa ke masa diktator. Waktu zaman khalifah juga dari Bani Umayyah ada yang diktator. Siapa? Hajjaj. Hajjaj itu Islam, Muslim, keturunan Bani Umayyah, tapi diktator. Dia membunuh ratusan ulama daripada ahli sunnah wal jamaah karena penasehatnya adalah kebanyakan Mu'tazilah. Itu yang waktu zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu Islam khalifahnya, tapi karena penasehatnya Mu'tazilah jadi diktator. Yang soleh itu siapa? Setelah Sayyidina Ali, Umar bin Abdul Aziz. Terus salah satunya adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu zamannya zaman keemasan. Imam Malik ada, Imam Syafi'i ada, Imam Ahmad bin Hambal ada. Kalau Imam Abu Hanifah beda zaman. Kalau Imam Abu Hanifah jauh zamannya, itu zamannya masih ada sahabat Anas bin Malik. Yang selanjutnya waqalatil jannah. Nah, ini presentasi surga. Kita pengen tahu nih, kita harus nerima dengan legowo. Penduduk surga itu siapa yang paling kebanyakan? Kata ini surga, famali la yadkhulni illa du'afa'un nasi. Wahai neraka, aku mengeluarkan presentasi bahwa kebanyakan pendudukku adalah kebanyakan orang-orang yang lemah. Wasaqatuhum wa ajuzuhum, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bapak-bapak lagi baca Quran. Ini sahabat kurang lebih ada 70 orang. Terus baginda Rasul datang. Langsung berhenti baca Quran. Kata baginda Rasul, Aqra'ul Quran alayya. Bacalah Quran untukku. Kata itu sahabat, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Wal Qur'anu yanzilu ilaikum. Al-Quran diturunkan oleh Allah untukmu. Terus bagaimana ceritanya aku harus membaca Al-Quran di hadapan manusia yang menerima wahyu? Jadi disuruh baca kitab muhtar hadis di depan pengarangnya. Gimana coba perasaan? Ngedon, malu. Kata baginda Rasul, aku ingin mendengarkannya. Dibacalah. Setelah dibaca, maka kata baginda Rasul, hasbuka, cukup. Fadarafatil ain, baginda Rasul langsung meneteskan air mata ketika mendengar sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi itu menerangkan nanti umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, bahkan termasuk saksi yang menentukan ketika umat-umat terdahulu dan umat-umat Bani Israel mereka menyanggah kepada Allah, tidak mengakui bahwa Nabi Nuh alaihissalam sudah mendakwai. Nanti yang menjadi saksi adalah umat baginda Rasul, dan yang diambil keputusannya saksinya adalah umat baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Cukup.
Setelah menangis, kata baginda Rasulullah SAW, sebab tetega bapak-bapak, itu orang-orang fuqara muhajirin. Jadi bajunya cuma satu. Kalau diangkat, ini kelihatan hampir lututnya. Pada gantung-gantung. Bukan cingkrang, emang gitu. Gak cukup orangnya tinggi, bajunya ini. Nah, baginda Rasul nangis, wajahnya menguning. Itu kan bapak-bapak, Abu Hurairah itu dulunya mujahadah. Bilal bin Rabah budak belian, bapaknya budak belian. Makanya hati-hati bapak-bapak ya. Jangan kita terpancing masalah tentang nasab atau apapun. Yang penting nasib kita pikirkan. Kita cinta kepada dzurriyyah Rasul, enggak usah ribut-ribut, ngorek-ngorek. Pokoknya ya sama siapapun kan harus cinta. Siapapun harus cinta. Nah, yang selanjutnya akhirnya kata baginda Rasulullah SAW, hari ini kalian Allah sudah kabarkan kepadaku, wa tadkhuluna al-jannata, engkau masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i pernah diimpikan oleh salah satu muridnya, seorang min auliyaillah. Itu Imam Syafi'i setiap mengarang kitab pasti dibuka dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Terus di dalam mimpi itu ternyata Imam Syafi'i termasuk salah satu yang 4 imam juga ya, termasuk orang-orang yang termasuk umat Rasul yang dijamin masuk surga. Diimingkan oleh muridnya, kenapa engkau sampai bisa masuk surga wahai Muhammad bin Idris? Kata Imam Syafi'i di dalam mimpinya itu, tidak pernah aku lupa, pertama setiap aku ingin mengarang kitab pasti aku membaca sholawat terhadap baginda Rasul. Dan aku menulis dari mulai pembukaan sampai akhir, dari mulai judul-judul perbabnya aku selalu bersolawat terhadap baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini yang membuat aku ke surga. Bukan karanganku sampai ribuan kitab, tapi ini solawatku yang membuat Allah cinta kepada aku. Subhanallah. Nah, akhirnya faqala Allahul azza wa jalla jannah. Kita lanjut. Terus Allah bicara kepada surga, wahai surga, innama anti rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi. Wahai surga, kata Allah, sesungguhnya engkau ada di dalam rahmatku. Rahmat kasih sayang untukmu kepada siapa saja daripada hamba-hambaku. Jadi ingat bapak-bapak begini, surga kan hari ini sudah diciptakan oleh Allah. Kapan itu surga diciptakan? Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Perlu bapak-bapak tahu, bidadari sudah Allah ciptakan, sudah ada. Makanya setiap bulan Ramadan itu bidadari berdoa khusus. Bagi siapa? Bagi orang yang puasanya iman dan karena Allah. Ada khusus namanya rihul musirah. Rihul musirah itu angin daripada mulut orang yang berpuasa. Nah, jadi mudah-mudahan bapak-bapak ya, kita termasuk orang-orang yang dirindukan bidadari. Insya Allah nggak bakalan cemburu istri kita ya. Insya Allah di surga istri kita nggak bakalan cemburu. Beda di dunia, coba aja kalau mau. Tapi insya Allah di surga nggak bakalan cemburu. Nah, kata Allah, wahai surga, engkau akan diisi oleh orang-orang man asya'u min ibadi, oleh orang-orang yang hamba-hambaku, bagaimana kehendakku aku akan memasukkan hamba ke dalam engkau wahai surga. Maksudnya apa? Begini, ini rahasia. Makanya jangan menjudgment seseorang ini neraka, kamu neraka. Jadi bahkan ulama-ulama kampung itu ketika ada tamu ngaku, Pak Yai, saya ini belum bisa sholat. Ngaku. Pokoknya di kampung, di daerah Jawa Barat, daerah Banten, daerah Jawa Timur, saya ini belum bisa sholat. Oh nggak apa-apa, katanya. Itu saja mau ngobati ya. Minta doa, minta jambe. Oh nggak apa-apa. Datang waktu itu azan maghrib. Kata Pak Kiai, Bapak kan nggak sholat, Bapak makan aja. Saya mau sholat. Itu bijaksana nggak?
kelihatannya nggak bagus ya, tapi itu pengaruhnya luar biasa kepada orang tersebut. Ya Allah, ini kiai belum pernah saya nemu kiai seperti ini. Enggak marah. Bahkan ketika datang azan Pak Kiai mempersilahkan saya supaya makan. Kata itu tamu, enggak apa-apa Pak Kiai, saya mau ikut sholat. Setelah itu orang itu rajin. Maksudnya apa? Caranya yang sangat lembut, caranya yang sangat bijaksana. Maksudnya apa? Kita jangan memponis seseorang. Banyak kisah-kisahnya, dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Tinggal sejengkal lagi, tinggal sehasta lagi, meninggal ke surga. Tapi detik-detik satu jengkal ke surga, dia murtad. Siapa itu? Bal'an bin Ba'urah. Awas, hati-hati kita postingan-postingan, jangan sampai sembarangan. Waduh, ngeri nih. Ulama-ulama yang dekat pemerintah kayak Bal'am, jangan, astagfirullahaladzim. Itu bahaya konsekuensinya. Bal'am itu orang yang murtad, yang imannya lepas sebesar burung merpati, umat Nabi Musa yang mendoakan supaya Nabi Musa tidak sampai Baitul Maqdis, benar tembus itu doa, 40 tahun tersesat sampai wafatnya. Itu tidak ada dalam daftarnya Bal'an bin Ba'urah masuk ke dalam surga. Qorun hafal kitab Taurat dalam tafsir Sawi. Itu kan soleh. Sebelum kayanya soleh. Setelah kaya akhirnya saking Allah benci terhadap Qorun, inna Qoruna fabago. Sesungguhnya Qorun sudah melampaui batas, tidak ada dalam daftar surga, masuknya dalam daftar neraka. Hati-hati, maksudnya jangan sekali-kali kita memvonis seseorang ini sesat, ini salah, bahaya, haram, neraka. Aduh, itu konsekuensinya ada nanti. Ngeri. Pokoknya kita doakan orang yang masih tersesat, kita doakan mudah-mudahan Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Kita berdoa supaya orang ini dapat hidayah, dua aja. Orang yang muslim, dia fasik, dia maksiat, supaya hijrah, gitu aja doanya. Orang yang masih kafir supaya dapat hidayah masuk Islam. Umat Rasul tidak mengajarkan untuk mendoakan keburukan-keburukan. Itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi sampai sumpah serapah. Jadi begitu. Wah, terus kita lanjut. Walikulli wahidatin minkuma millauha. Jadi bapak-bapak kira-kira lebih banyak penduduk mana antara surga dan neraka? Yang pasti lebih banyak penduduk neraka. Penduduk surga itu kaplingnya gede tapi orangnya sedikit. Mana buktinya? Yang paling rendah tingkatan di surga itu satu gedungnya 10 kali lipat dunia. Terus apalagi paling miskin 72 bidadari. Itu enggak punya amalan. Seumur hidup itu sholat Idul Fitrinya 1 kali. Itu juga pas besoknya meninggal. Coba. Keren kan? Tapi hatinya iman kepada Allah. Kenceng. Ada ulama dihina, dia paling terdepan. Ada Islam di ini, ada Quran dibakar, dia paling terdepan. Iman kepada Allah. Disiksa dulu ribuan tahun, itu dapat jatah 72 bidadari. Sampai dalam kitab Al-Miskat minder itu orang. Itu malaikat, jangan dimasukkan, udah di sini aja, nggak enak saya. Rumong sok nggak punya amalan. Akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Itu yang kaplingnya itu satu orangnya itu 10 kali lipat dunia. Tapi neraka, ya Allah, jangan dibayangkan kalau ada postingan, wah seperti gini neraka, jauh lebih mengerikan. Neraka jahanam itu bapak-bapak ada 1000 kepala. Ada kepala hidup, gak mungkin wajahnya ganteng atau cantik, serem semuanya. Setiap satu kepala ada 1000 kepala. Jadi masing-masing 1000 itu, masing-masing satunya ada 1000 kepala, kelipatan 10, 1000. Dan semuanya menjulurkan lidah. Setiap itu kepala dirantai. Neraka jahanam ada 8 lembah. Na'udzubillah, subhanallah. Memang kita tidak pantas masuk surga, tapi mudah-mudahan ya Allah jangan
janganlah engkau masukkan aku ke dalam neraka walaupun sebentar. Itu sangat mengerikan. Makanya itu banyak orang-orang yang nantang kepada Allah, tragis ya. Nantang neraka, gak apa-apa masuk neraka. Banyak artis, astagfirullahaladzim. Betul, nanti saling lihat. Ih, artis ini, artis ini. Ada nanti, tapi ketika Allah umumkan bahwa kematian sudah disembelih, kematian sudah disembelih, baru di situ nangis darah. Maksudnya apa? PDA nanti juga mati. Dipertontonkan bapak-bapak bahwa kematian sudah disembelih. Maksudnya kalau kematian sudah disembelih, sudah tidak ada kematian lagi, hidup untuk selama-lamanya. Nanti saling ejek dulu, di neraka. Kamu juga di neraka, di neraka. Terus nanti ada orang Islam sama orang kafir disatukan. Oh, kamu juga orang Islam di neraka, sama aja katanya. Nyantai, tapi nyantainya sambil sakit gitu ya. Tapi siapa bapak-bapak orang yang paling terakhir keluar dari neraka? Ada namanya Juhainah. Juhainah. Diumumkan namanya dalam hadis. Ada dalam kitab Al-Mishkat namanya Juhainah. Juhainah itu orang yang enggak punya amalan apapun, dia punya iman. Orang yang paling terakhir, mentok enggak ada lagi. Udah bersih tuh, terakhir, kloter terakhir. Namanya Juhainah. Terkenal di neraka, oh Juhainah orang Islam, orang beriman tapi neraka. Orang pada tahu di neraka. Ketika Juhainah diambil dari neraka, semua penduduk neraka baru menjerit, menangis, menjerit. Oh ternyata Allah rubama yawadul ladzina kafaru. Rubama yawadul ladzina kafir. Orang-orang kafir pun menyesal. Coba aja kita jadi Islam ya. Hari ini kan Islam di pojokan ya. Oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir. Habis kita dalam ekonomi, dalam mental, dalam karakter. Tapi nanti di neraka akan gantian. Coba saya kalau jadi umat Islam, setelah melihat Juhainah diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, baru di situ orang-orang kafir menangis. Naudzubillah. Terus kata fa'amanar fala tamli'u hatta yadu Allahu qadamahu 'alaiha fataqalu qattun fahunalika tamtali'u wa yatazawa ba'duha ila ba'din. Allahu akbar. Itu saking penuh dan neraka bapak-bapak, muncul itu. Penuh padat. Itu kaki-kakinya sampai ke permukaan neraka, penuh kepenuhan. 8 lubang neraka jahanam itu penuh. Dimasuk kata neraka memang hal mimazin, emang masih banyak kata malaikat ajab. Terus sampai bukan kewalahan, bingung neraka juga. Emang masih ada kata neraka. Jadi eksekutornya banyak. Imam Malik itu malaikat Malik itu kan penjaganya, bukan eksekutor. Yang eksekutor itu siapa? Yang eksekutor itu adalah malaikat Jabaniyah. Makanya bapak-bapak kalau punya cucu anak jangan namain Jabaniyah. Itu eksekutor neraka jahanam. Kalau Imam Malik ya itu ya pas namanya Imam Malik. Ya memang enggak apa-apa pakai Abdul Malik. Ada namanya Imam Malik. Tapi itu tapaulan penjaganya. Saya dulu itu ada teman namanya Jibril. Saya kan pernah kalau pengabdian ada namanya Jibril, kecil orangnya. Terus sama guru suruh ganti. Mana orang tuanya? Ganti deh Muhammad Rozik gitu. Kenapa? Keberatan nama, kata bandel, nggak pernah ngaji. Aduh, keberatan nama, ngelawan, bandel, ribut. Namanya siapa? Jibril. Astagfirullah. Siapa ngasih nama? Katanya itu bapaknya katanya. Jadi jangan sembarangan ngasih nama. Bandel, keberatan nama. Pas diganti, disyukuri biasa syukuran. Abdul Razik, alhamdulillah tuh baik. Ngaruh itu ya, dari doa ngaruhnya ya, dari doa. Jadi kalau Jibrilnya kemana? Ada itu. Pas ditanya kemana Jibril? Itu lagi beli ikan asin, kan gak enak. Masa Jibril beli ikan asin? Gak enak dengarnya gitu. Ya Allah, baik. Nah selanjutnya, ba'duha ila ba'din. Itu saling numpuk kayak ini aja, kayak ikan tuh. Numpuk. Ya Allah. Ya Allah. Terus wala yadlimullahu min khalqihi ahadan wa amal jannatu fa innallaha yunshihu laha khalqan
Bapak-bapak, Allah tidak pernah mendolim terhadap hambanya satupun. Jadi sesungguhnya hamba itu yang zolim. Bapak-bapak kalau pengen tahu ketebalan kulitnya nih, tambahan penduduk neraka nih. Ketebalan kulitnya itu 40 tahun perjalanan. Ini jarak ke sini 40 tahun. Besar-besar. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Kata baginda Rasul. Satu giginya nih, itu kira-kira kebayang nggak gedenya kayak gimana? Satu giginya aja sebesar gunung Uhud. Berarti luas itu neraka ya, tapi penuh. Ya satu orang segitu gedenya. Perjalanan ke sini sampai ke sini 40 tahun. Kata baginda Rasul, kalau pengen tahu sebagaimana perahu berlayar, nanti kalau perahu berlayar itu bukan air neraka, tapi itu tangisan-tangisan penduduk neraka. Andai saja itu kapal berlayar, maka tidak akan menemukan ujungnya. Saking penuh dengan tangisan. Yang disalahkan siapa? Iblis nanti. Iblis akan diinjak-injak sama penduduk neraka. Setan pun nanti ngedon itu di bawah itu. Habis itu digebukin sama penduduk neraka. Jadi iblis, setan yang habis digebukin sama penduduk gara-gara mana? Kan dikata setan, coba mana buktinya saya menggoda kamu? Ada dalam hadis. Mana kamu pernah melihat saya? Enggak. Pinter iblis. Pinter ngeles ya. Kamu pernah ngelihat saya enggak? Udah bareng-bareng kita ke neraka katanya. Iblis pun bersangka, kamu nyalahin saya, kamu pernah melihat saya? Mana datanya saya menjermuskan engkau? Coba. Akhirnya itu iblis diinjak-injak oleh penduduk neraka. Yang menjadi suluh batunya, batu suluhnya itu apa? Adalah apa? Yaitu orang-orang kafir. Ada suluhnya buat terus hidup tuh neraka. Apinya berkobar. Nah, mohon maaf, yang kita kan ngaji. Terus ini orang yang menyembah bintang, sobiin ya. Menyembah apa? Menyembah matahari, menyembah bulan. Itu disiksanya nanti begini. Matahari kan nanti cahayanya dikembalikan ke aras. Bulan, bintang. Nah itu bangke-bangkainya itu. Kalau bahasa kalau nggak ada cahaya udah jadi jadi bekas ya. Jadi bukan matahari lagi, matanya doang gitu. Mata nggak ada hari. Sudah diambil cahayanya. Itu nanti buat nyiksa orang-orang yang menyembah agama Starto, agama Monto, agama Sinto. Itu saya kebayang kalau yang dibakar itu ya. Meninggalkan yang dibakar ya, ngaben itu ya. Itu kita bicara hukum aja syariat. Kalau toleransi selama masih hidup, tapi nanti di akhirat. Di akhirat itu nggak ada toleransi. Islam, beriman, mukmin, kafir, udah selesai di akhirat itu. Mumpung di dunia boleh kita toleransi. Nah saya kebayang itu yang meninggalnya dibakar, di dunia dibakar, di saya dibakar. Ya Allah, kebayang itu saya mikir ya. Ada yang masih muda, cantik dibakar. Terus yang paling ngeri apa? Dikremasi ya. Dikremasi itu dimasukkan oven ya, dihancurkan. Ya Allah. Itulah kita beruntung menjadi umat Islam. Yang terakhir, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan Maulid ya. Perbanyak sholawat terhadap baginda Rasul. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca sholawat setiap malam Jumat atau hari Jumat, maka kuntu syahidan wasyafian. Walaupun seminggu sekali ini, coba seminggu sekali, ini nasihat buat saya. Aku akan menjadi saksi dan akan memberikan pertolongan nanti pada hari kiamat. Walaupun seminggu sekali. Ya, baca sholawat. Terus yang kedua, nanti kan ada panggung. Mimbar dari cahaya. Panitianya malaikat yang tampil sendiri baginda Rasulullah SAW. Bukan untuk memberikan tausiah, tapi untuk memanggil umatnya. Nanti bapak-bapak dipanggil, siapa yang baginda Rasul panggil. Itu ada malaikat Jibril. Siapa orang yang rajin tahajud? Suka mau berdiri, dipanggil, mendekat. Nanti dikasih syafaat. Gitu. Proses kronologisnya ada dalam kitab tafsir Ibnu Abbas. Dipanggil seperti ada. Dipanggil datang ke panggung. Dapat syafaat, langsung dimasukkan ke dalam surga.
Siapa yang sholat berjamaahnya rajin, dipanggil. Saya ada, panggil, dapat sahabat gitu. Siapa yang istrinya 4 tapi adil. Kok ada yang berdiri kan? Nggak adil semua. Terus nanti ada, ketika ada orang yang ini, tapi ada yang lebih dulu. Siapa? Orang yang selalu mendoakan kepada baginda Rasul. Walaupun tidak didoakan pasti mendapat derajat yang mulia. Siapa? Orang yang suka baca Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wab'ashu maqama mahmudan alladhi wa'ada. Ya Allah, semoga engkau utus, jadikan kekasihmu Rasulullah mendapatkan derajat yang terpuji, yaitu nanti di padang mahsyar. Nah, itu orang yang lebih dulu dipanggil Bapak-bapak. Yang pasti kalau orang sering baca ayat doa itu, pasti orang itu rajin sholat berjamaah. Dan itu rata-rata mu'ajin. Makanya kalau mu'ajin mah bapak-bapak, atwaluhu ma'nakon, itu lehernya nih panjang-panjang. Lehernya panjang-panjang, bukan jelek. Itu nanti masuk surga tanpa hisab. Tapi syaratnya berapa tahun? 40 tahun nggak digaji. Nggak minta, dalam artian dia hanya karena Allah. Itu masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.